نصير وكتاب بخير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبالسلام المتصل للإمام المؤلف رحمه الله تعالى وعلى من نفع بعلومه في الدارين آمين. Kita masih mengulang-ulang materi dalam Aqidatul Awam. Jadi kita ulang dari sifat 20 ya. Sifat Allah. Sifat Allah ada 20 sifat. Sebenarnya sifat Allah itu banyak, tidak bisa dihitung oleh kita. Tapi para arif billah menjadikan bahwa minimal 20 sifat ini kita harus perdalam. Yang 20 sifat ini terbagi 4 ya. 20 sifat terbagi 4. Satu sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah hanya satu, wujud. Kemudian yang kedua sifat salbiyah. Salbiyah itu penolakan, salib. Ada 5 ya. Idam, Baqa, Mukhalafah lil hawadis, Qiyamu, binafsihi, wahdaniyah. Lima ya. Idam, Baqa, Mukhalafah lil hawadis, wahdaniyah. Kemudian yang ketiga sifat ma'ani. Sifat ma'ani ini sifat yang nyata, yang zahir di dalam diri makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam hayawan juga ada. Ya. Ada 7 ini. Ya. Qudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Jadi sifat ma'ani sifat yang zahir, yang nyata, ada dalam diri insan. Bahkan bukan dalam diri insan saja, dalam diri setiap makhluk ada ya sifat ma'ani. Karena hayawan juga bisa dengar. Kemudian yang keempat sifat maknawiyah. Maknawiyah ini sifat yang batin, yang zahir, yang batin. Maknawiyah ini yang batin berarti yang memberikan nyawa, yang menghidupi. Kita ada mata, kalau belum bisa ada basirunnya nggak bisa melihat. Jadi makanya di sini disebut dengan qadirun, muridun, ya, muridun, alimun, samiun, basirun, mutakallim.
kalau sudah bisa berkata namanya mutakalim. Kita ini termasuk mutakalim. Jadi sifat yang zahir ada dalam diri kita, telinga, mata, ya. Kita lihat. Qudrah ini berkuasa. Berkuasa ini dalam diri kita tulang. Ya. Dalam diri kita tulang. Tulang ini dalam diri kita kalau belum ada qawadirunnya belum bisa gerak. Makanya qudrah yang zahir, qadirun nyawanya itu. Saya paham aja. Qudrahnya bentuk sifat ma'ani tulang. Tulang ini belum digerakkan oleh Allah, maka belum bisa qadir, belum bisa bergerak. Iradah ini adanya di hati. Di sini iradah yang selalu diganggu oleh iblis. Ya. Iblis itu bisikannya perlakuannya syaitan. Jadi kalau kita pengen melihat syaitan, kita ribut saja dengan teman. Itulah syaitan. Itu pagi-pagi kita ngaca, oh ternyata syaitan pakai peci juga. Saya nanti ya. Itu syaitan. Iradah itu keinginan hati. Kalau belum ada muridun, nggak bisa keinginan apa-apa, cuma hati saja. Maka dikasih nyawa oleh Allah dengan sebutan muridun. Maka ada keinginan, ingin makan, ingin minum, tidak ingin ngaji, tidak ingin sholat, itu keinginan. Jadi ternyata gerakan ini semuanya siapa? Allah. Gerakan-gerakan yang positif dalam diri manusia adalah malaikat, adalah Allah. Gerakan yang negatif adalah iblis, syaitan. Jadi itu aja bedanya. Jadi sesaat kita jadi syaitan, sesaat jadi malaikat. Believe is or not, percaya atau tidak. Kita itu begitu. Sesaat kita kafir, sesaat kita takwa. Ini hati. Makanya jangan kalah sama anjing. Tahu anjing? Orang kalau kita anjing banyak kasar gitu ya, anjing. Ternyata dia punya akhlak yang baik dalam irodahnya ini, dalam keinginan itu saja. Ada 12 akhlak anjing yang bagus. Ya. Tapi kita ambil contoh 3 aja malam ini. Anjing, kalau kita lempar patah kakinya, begitu kita panggil dengan kasih daging, kasih tulang baliknya. Berarti anjing tidak punya dendam, hatinya tidak punya dendam. Kalau kita dilempar orang, lalu kita dipanggil, mau marahin berarti kalah sama anjing. Coba buktikan itu anjing. Anjing kita kejar-kejar orang kemarin buta-buta gitu. Begitu kita kasih tulang, kasih makan, malah berarti nggak ada yang dendamnya, muridun dendamnya nggak ada. Itu hayawan, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ada muridunnya juga dari Allah. Ya, ada sifat ma'nawiyyahnya juga di dalam anjing itu. Nggak ada dendam dia. Giliran manusia kalah sama anjing gitu. Pertama. Yang kedua, kalau di kampung itu anjing tidurnya kan di kolong ya, kolong balik. Suatu saat tempatnya dia tidur itu diisi sama temannya. Nggak ngusir dia cari lagi tempat sendiri. Nyaman saja. Itu sindiran buat kita.
Makanya kalau jadi santri pulang kampung tugasin jadi imam kan biasanya, jadi imam oleh masyarakat. Suatu saat yang biasa dia jadi imam, imamnya diganti orang, marah dia, berarti kalah sama anjing. Anjing aja gak marah, anjing aja gak marah tempatnya dipakai, diserahkan saja begitu. Dia cari tempat lain, cari aktivitas lain gitu. Kalau manusia nggak gitu. Yang kemarin jadi pejabat, sekarang nggak jabat lagi, sindrom, masih merasa pengen jadi pejabat, berarti kalah sama anjing, akhlak anjing. Ya. Kemudian yang ketiga aja. Meskipun kalau mau jalan-jalan, malam, kelompok, ibu-ibu biasanya mau piknik, bawa telur sekilo, rebusnya gitu, bawa nasi. Pokoknya kita semua nih kalau mau pergi kemana-mana pasti mikirin udel. Paling nggak bawa duit kan gitu, bawa duit. Berarti yang kita pikirin cuma perut. Anjing pergi kemana aja nggak pernah bawa duitnya, nggak pernah bawa bekal, karena di dalam pikirannya dia di sini bumi Tuhan, di sana juga bumi Allah. Kita begitu nggak? Kalau nggak begitu berarti kalah sama anjing. Masya Allah. Kita mau pergi, jangankan haji lah, umroh. Mau pergi pelesiran misalnya ke Carita atau ke Bali atau ke Australia, itu sibuk mikirin perut. Padahal di Australia juga bumi Allah, di Indonesia juga bumi Allah, di Kalimantan juga bumi Allah. Saya punya cerita waktu kerja, studi banding ke Australia. Saya bilang ngapain studi banding pendidikan ke Australia? Justru mestinya orang Australia mengajar memberikan studi banding ke Indonesia. Dia bilang ala itu cuma label aja, pakai gitu di jalan. Berarti kalah sama anjing. Ngakalin negara, yang penting duitnya keluar kan gitu. Anjing tak punya pikiran kayak gitu, itu akhlak anjing bagus ya. Ada 12 di kapan-kapan kita buka semua. Nah, jadi irodah itu hati. Kita punya hati, irodah, keinginan. Irodah ini disebutnya qalbun, ya, disebutnya qalbun. Qalbun ini elastis, sampai Rasulullah memerintahkan kepada kita selaku umatnya supaya hati kita ini acep. Kata Rasul, bacalah setiap sholat, ya muqallibal qulub, tsabbit, tetapkanlah qalbi hati saya ala dini pada agama ya Allah. Irodah. Lalu kenapa begitu? Karena di dalam hadis qudsi Allah berkalam, ana inda abdi zanni. Saya, kata Allah, inda abdi kepada hambaku, ya. Inda abdi samping hambaku itu zonni, tergantung sangkaan mereka. Kalau kita menyangka, mengira atau merasa diri kita sakit, akan sakit. Ya. Bencana yang sekarang terjadi tidak terlepas dari irodah, gerakan qalbu, hati manusia.
terjadi di Aceh, Sumatera sekarang ini, itu bukan takdir, tapi ulah irodah manusia ini yang dibisikkan oleh syaitan. Bisikannya apa? Dibisikkan iblis. Serakah, mencuri kekayaan alam, tidak memikirkan rakyat yang lain. Dibuka oleh Allah sekarang terjadi bencana, maka kita jadi tahu semua. Itu irodah. Lalu apakah ini takdir dari Allah? Bukan. Ini murni ulah manusia. Kata Allah, saya sih ngikutin sangkaan kalian saja. Kalau kalian menyangkanya itu seperti itu, maka akan terjadi. Itu. Artinya, saya sih mengikuti perbuatan kalian. Kalau kalian perbuatannya kayak gitu, maka rasakan. Kalau dalam makrifah itu, mari kita sudah bahas, ada dunia, ada akhirat. Ya. Dunia itu tindakan. Dunia itu tindakan, perbuatan. Kalau tindakan perbuatan kita dunia ini irodahnya negatif, hanya menguntungkan diri sendiri, maka akhiratnya itu ya sekarang akhiratnya bencana. Karena dunianya tindakannya serakah. Kalau Mazmur dunianya berdagang, maka akhiratnya adalah keuntungan ini sekarang. Tapi secara syariah akhirat itu nanti pada saat kita mati, kan gitu. Kalau secara ma'rifah akhirat dan dunia itu sekarang. Kalau kita dengan sekarang dunianya ngaji, maka endingnya kita jadi pintar. Itu akhirat. Bisa dipahami kan? Dunianya kita makan, akhiratnya kenyang. Itu maksudnya. Makanya supaya selamat dunia, akhirat itu kan sekarang. Tapi kalau secara syariah, akhirat itu dimensi gaib. Setelah roh ini kembali ke asalnya, nyawa kembali kepada jati dirinya. Mulang ke asal, kembali kepada jati diri. Yang terjadi sekarang akibat irodah bukan takdir. Kata seorang filosof Yunani, namanya Ad-Eugene Gall. Kata beliau, manusia rajulun, seseorang, rajulun itu seseorang, bisa laki-laki, bisa perempuan. Secara fisik dia dermawan kepada seluruh masyarakat, seluruh manusia. Tetapi pada hakikatnya dia dalam perbuatan baiknya dia kepada orang ingin mengambil keuntungan dari orang itu untuk dirinya. Ya. Nah kata dia, kalau orang tipe semacam ini, lau alima an-nadama sarat dhahaban la dhabihan nasu ma'a. Nah, tipe orang semacam ini kelihatannya dia berbuat baik kepada orang lain, padahal mengambil keuntungan untuk dirinya, untuk kelompoknya, untuk partainya. Kalau dia bisa, katanya, lau alima, kalau dia bisa an-nadam, bahwasanya darah-darah yang mengalir di dalam tubuh rakyatnya, sarat, dia robah menjadi zahaban, menjadi lempengan-lempengan emas, la tabihan nasuman, pasti semua manusia dipotong oleh dia, disembelih, berharap darahnya menjadi emas.
menjadi batangan-batangan emas. Artinya tidak peduli rakyatnya, tidak peduli masyarakatnya, yang penting keuntungan buat diri saya. Ini akibat apa nih? Akibat bisikan iblis. Maka terjadi. Kenapa terjadi? Kata Allah itu ada dalam manusia. Ana inda tibizoti. Saya sih nurutin saja kalau kalian menyangkanya begitu, kalau kalian berbuatannya begitu, silakan saja. Terjadi, terimalah apa yang terjadi gitu, ya. Nah itu irodah, adanya di hati. Makanya hati ini walaupun tempat bisikan iblis, ya bisikannya iblis. Nyatanya perilakunya adalah syaitan. Lalu ilmu itu mengetahui, kita bisa membedakan yang baik dan benar, hafal ayat-ayat Al-Quran, hafal surah-surah Al-Quran, walaupun tidak ngerti isinya, surahnya, baca surat tidak ngerti isinya, ya itu ilmu. Belum bisa apa-apa, kalau belum bisa ada alim, kalau belum bisa ada jawabannya, alim. Ya. Maka alim itu mengetahui, kalau ilmu baru pengetahuan saja. Ya. Itu adanya di mana? Sama. Ya. Di qalbu, di hati. Hayat, hidup. Hayat ini hidup. Jadi jati diri kita adalah hayat. Hayat itu apa? Ruh. Kalau sudah ada ruhnya maka disebut hayyun, ya. Hayyun. Belum ada di sini hayyun. Hayyun itu hidup. Sami'un mendengar. Ini sami'un. Sama'a itu pendengar. Belum bisa mendengar apa-apa kalau belum ada sami'unnya, belum ada ruhnya, ya, belum ada rohnya. Basar, penglihatan, belum bisa melihat kalau belum ada basirunnya. Kalau sudah ada basirunnya, sudah ada ruhnya, baru bisa melihat mata kita. Makanya di dalam Al-Waqiah ayat 83-84 kita di sini kata Allah. Falaula idza balaghatil hulqum, katanya. Bagaimana kalau ruhmu sudah berada di tenggorokan? Bahasa kita sedang ngap-ngapan. Bahasa Sundanya lok-lokan. Kata Allah, wa antum hina idzin tanzurun. Mestinya kamu melihat aku, kata Allah. Melihatnya dengan apa? Orang matanya sudah mendengar, telinganya sudah dengar apa? Maka melihatnya dengan basor di sini adalah mata hati. Jadi basor ini adalah mata hati. Kalau ini kan ainun, mata zahir. Kalau mata hati basor. Jadi kita melihatnya dengan mata hati. Maksudnya bagaimana? Kalau kita sedang nyawa kita atau kita berada di tenggorokan, kata Allah wa antum hina idzin tanzurun, maksudnya kamu bisa melihat saya pada saat itu. Ini yang dimaksud dalam ayat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba perhatikan. Inna lillah. Kita kemarin sudah bongkar ini. Kalau Allah dibuang alifnya jadi lillahi ma fis samawati, kan gitu. Kalau dibuang lagi lamnya keduanya maka menjadi lahu mulkus samawati wal ardh. Dibuang lagi lam yang keduanya maka cuma hu.
Artinya innalillah. Pada saat kita tenggorokan, nyawa berada di tenggorokan, ilahnya siapa? Yang diingat tuh ilah. Ilahnya, kalau ilahnya Allah, selamatlah dia. Lagi ngap-ngapan, yang diingat apa? Itu yang dimaksud dengan ayat wa antum hina idzin tanzurun. Mestinya kamu melihat aku, kata Allah. Maksudnya mestinya pada saat nyawa berada di tenggorokan kamu ingat Allah. Bukan melihat Allah dengan kasat mata. Kamu ingat Allah, yang ada di dalam qalbumu adalah aku, Allah. Tapi ketika kita ngap-ngapan, ilahnya misalnya mobil belum lunas, ilahnya itu bahaya. Begitu shock, yang dia pikirin mobilnya belum lunas, gak balik nyawanya. Nurullah, Nur Muhammadnya balik, Nur insannya gak balik. Ini makna innalillah. Kalau ketika kita berada nyawa kita di tenggorokan, yang kita ingat ilahnya rumah, kontrakan, atau perdagangan kita, wafatlah kita, tidak kembali kepada Allah, rajiwanya kembali ke rumahnya. Kalau yang diingat kebun, nur insannya kembali ke tayangan di kebun. Mau balik lagi ke sejahtera sudah mati, mau pulang dan ketemu jalan. Karena ketika innalillahnya, yang dia ingat bukan Allah, tapi selain Allah. Hati-hati. Itulah sebabnya kenapa kita harus ngaji, supaya kita selamat. Ya, kita ini kan kebanyakan jadi karakter iblis. Ya, iblis nggak mau sujud sama Adam. Kata iblis karena Adam dibuat dari tanah, kan gitu. Padahal tanah prosesnya dari nur juga, karena dia cuma melihat fisik. Nah, kita begitu. Saya nggak mau patuh sama DKM karena DKM anak muda ya. Itu namanya iblis. Ini hanya melihat apa? Melihat kulitnya saja, tidak melihat dalam. Jangan jadi iblis lah. Ya. Baik. Jadi basar ini mata hati, ya, mata hati. Jadi kembali saya katakan ini innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hati-hati supaya ketika kita sakaratul maut, yang kita ingat cuma Allah, hanya Allah. Hanya ada zikirnya itu ada Allah atau hu. Bikin nafas itu. Kita sudah latih kalau masalah di Ramadan kemarin ya. Bikin nafas itu tidak ada suara. Nafas keluar, nafas ke dalam, nanti sendiri. Yang keluar ke dalam, sampai bawa mobil, sampai jalan, setiap detik. Jadi berzikir itu tidak hanya duduk kapan saja. Karena zikir itu ingat, bukan berucap. Ya. Kalam ini tidak mulut. Ada orang mulut tapi tidak bisa ngomong, karena tidak ada mutakalimunnya. Kalau sudah ada mutakalimunnya, baru dia. Ya. Kalau sudah ada mutakalimunnya, baru dia bisa ngomong. Kalau sudah ada ruhnya, makanya di sini ada sifat yang zahir, ada sifat yang batin. Berarti ini semua ada dalam diri kita, bukan di luar diri. Sama dengan Allah ada di dalam diri kita. Kata Allah, ana aqrab min hablil warid. Maka dalam itu nahnu aqrab. Dalam surah Waqiah, wa nahnu aqrab. Wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrab. Walakin la tubsirun. Tapi kalian tidak melihat. Maksudnya tidak melihat, tidak mengingat aku, tidak mengingat kami.
Malaikat ada dalam diri kita. Ya, Jibril di otak kita bisa berpikir, bisa menelaah, bisa mengkaji. Itu malaikat Jibril, namanya hidayah, dalam bahasa Nabi namanya wahyu. Kiroman katibin, rokib atid, ada di dalam diri kita. Indah sekali Rasul mengajarkan kepada umat dengan bahasa yang bahasa pendidikan yang lugas. Sampai kata Rasul, kalau perbuatan baik disebut rokib, perbuatan jelek disebut atid. Berarti rokib atid adanya di mana? Ada dalam diri kita. Kita pernah melakukan perbuatan maksiat, ingat, itulah atid yang mencatat. Kita pernah berbuat baik, ingat, itulah rokib. Jadi rokib atid ada di dalam diri kita, bukan berbuat ini. Munkar nakir ada di mana? Bukan kuburan. Tapi nanti munkar nakir kan menurut ilmu syariah kan itu. Menurut ilmu syariah bahwa munkar nakir itu pernahnya di dalam kubur. Masih hidup aja ditanya nggak bisa jawab. Bagaimana kalau sudah mati? Ditanyanya pakai bahasa Arab. Marroka pakai bahasa Arab. Berarti munkar nakirnya orang Arab. Yang ditanya orang Sunda, orang Jawa. Yang ditanya tidak ngerti bahasa Arab. Logika kita main kan? Gak bisa jawab. Lagi hidup aja gak ngerti bahasa Arab. Surat dari Allah aja gak ngerti isinya. Cuma baca doang ke Yasin bolak-balik sampai dulu. Tapi gak ngerti isi Yasinnya. Bagaimana kalau sudah mati ditanya malaikat munkar nakir? Gak bisa jawab. Itu hanya simbol bahwa ternyata munkar nakir itu bertanyanya sekarang dalam diri kita. Contoh, malam Sabtu saya hendak ngaji akidah, ngaji apa enggak saya ya. Itu yang bertanya begitu yang munkar nakir itu. Kalau ngaji bagaimana kata Rokib, kalau ngaji dapat pahala minimal. Pahala itu apa? Tahu pahala? Dapat pahala, dapat ganjaran. Ngerti juga enggak? Ajrun itu dalam Al-Quran. Kalau nggak ngerti isi surat dari Allah, tanyanya sama Allah. Jangan tanya sama orang, nggak ngerti orang. Atau jangan merekayasa sendiri. Pahala adalah menurut dia sendiri, nggak bisa. Tanya sama Allah. Kata Allah, apa itu pahala? Kata Allah, illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Jadi ajrun itu adalah Allah. Ajrun ghairu mamnun berarti pahala itu ganjaran Allah. Artinya orang yang beramal soleh itu jumpa dengan Allah, kenal dengan Allah di dunia. Itu namanya pahala. Oh nanti sholat jamaah pahalanya 27 derajat. Apa maksudnya? 27. 7-nya itu dari suratul Fatihah. 2 dan 7. 2 dan 7 jadi 9. 9 itu isyarat. Ya. Jadi ternyata ajrun itu adalah kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan. 4 sifat, ya. 4 sifat: sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah. Keempat sifat ini, ya, keempat sifat ini atau 3 sifat salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah ini
adanya di sini, di sifat nafsiyah terhimpun. Keempat sifat Allah ini terhimpun dalam sifat nafsiyah wujud. Tidak terdahulu adanya Allah itu tidak ada permulaan. Baqa kekal, kekalnya Allah itu tidak akan binasa. Mukhalafah lil hawadisi, adanya Allah berbeda dengan makhluk karena Allah itu tidak butuh tempat, tidak butuh arah. Jadi kalau kita berkeyakinan bahwa Allah itu ada di arasy, musyrik. Karena menyamakan Allah dengan makhluk. Karena Allah itu tidak butuh tempat. Lalu bagaimana maknanya itu? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Istawa itu punya makna minimal 15 macam. Salah satunya yang dimaksud dengan arsy istawa itu izharon li qudrati. Allah ingin menunjukkan kekuasaan dan kehebatannya kepada seluruh makhluk. Maka disebut dengan arsy istawa. Bukan berarti Allah itu ada di atas. Jadi Allah itu lebih dekat kepada kita daripada urat nadi di leher. Ya. Nah. Kemudian qiyamuhu bi nafsihi. Wujudnya Allah itu berdiri dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakan, tanpa ada yang membantunya, tapi berdiri sendiri. Qiyam berdiri binafsihi sendiri. Makanya ada kiamat. Sebutan kiamat. Qiyam itu apa artinya? Berdiri, berarti bangkit. Jadi kalau dunianya kita belajar, maka kiamatnya, akhiratnya berarti menjadi bangkit. Bangkitnya apa? Pintar, gitu. Ya. Jadi qiyam itu bangkit, bangun. Wahdaniyah, adanya Allah itu esa. Esa tidak terbilang satu bukan dari yang dua. Makanya dalam surah Al-Ikhlas dijelaskan qul huwallahu ahad. Allah itu esa. Ya. Kemudian qudrah, adanya wujudnya Allah itu, qudrahnya Allah itu murni, tidak ada yang dapat intervensi, tidak ada yang mengintervensi qudrahnya, kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iradah, keinginan Allah, wujud keinginan Allah juga tidak bisa dikendalikan oleh kita. Makanya dalam berdoa itu bukan niat ngajarin Allah. Kalau doa kita ngajarin Allah, kata Allah, tahuan gua daripada lu. Lalu doa rangkaian doa itu apa maksudnya? Ungkapan rasa syukur si hamba kepada Allah dengan ucapan Fatihah, dengan ucapan Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu hanya ungkapan aktualisasi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita meminta kepada Allah berarti ngatur dia. Sedangkan kata Allah, wujudnya aku, iradah aku tidak bisa dikendalikan oleh kalian. Ilmu pengetahuan Allah tidak akan sama dengan kita, ya. Hayat dan Allah tidak akan mati. Pendengaran Allah tidak bisa dijangkau oleh pikiran manusia. Jadi kita mengenal Allah, mengenal zat Allah itu hanya melalui sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena zat Allah itu la tuhassu, la tujasu, la tumassu. Tidak bisa dibayangkan, tidak bisa diraba, tidak bisa dipegang. Tapi ada. Jadi kita hanya mengenal Allah melalui sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi 4 sifat ini terhimpun di dalam sifat nafsiyah. Kemudian sifat ma'ani dengan sifat ma'nawiyah ini, nah ini
Sifat ma'ani dengan sifat ma'nawiyah terhimpun di sini, di sifat wahdaniyah. Di sifat wahdaniyah. Ya. Sifat ma'ani ada 7. Sifat ma'nawiyah ada 7, 14. Ditambah 1 jadi 15. Jadi sifat ma'ani, sifat yang zahir dengan sifat yang batin terhimpunnya di dalam sifat wahdaniyah. Yang 15 sifat ini disebutnya dengan sifat Allah. Sifat Allah. Atau dalam bahasa syariahnya disebut dengan Muhammad. Muhammad. Ada Muhammad secara syar'i, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib yang lahir di kota Makkah, wafat di kota Madinah. Umatnya ini disebut namanya Muhammad Majazi. Kita ini semuanya Muhammad, tapi Muhammad Majazi. Ya. Lalu berapa sifat? 15 kan? 15 sifat ini. Yang 5 lagi. Yang 5 lagi. Nah, yang 5 tidak bakal dari wujud nih. Wujud tidak bakal mukhalafatil hawadisi qiyamuhu binafsihi. Ada 5. Wujud tidak bakal mukhalafatil hawadisi qiyamuhu binafsihi. Ini disebutnya zat Allah. Zat Allah. Atau dengan sebutan Ahmad. Dalam Haikal Ma'arif, Ahmad Ruhullah atau Ahmad Zatullah gitu ya. Ahmad Zatullah, Muhammad sifatullah. Jadi yang 5 disebut Ahmad, yang 15 disebut Muhammad. Ahmad dan Muhammad dia juga. Ya. Artinya sifat dengan zat tidak bisa dipisahkan. Zat dengan sifat tidak bisa dipisahkan, menjadi satu kesatuan. Makhluk saja yang Allah ciptakan sifat dengan bendanya tidak bisa dipisahkan. Zatnya cabai, sifatnya pedas, bisa dipisah? Tidak bisa. Zatnya gula, sifatnya manis. Manis dengan gula bisa dipisah? Tidak bisa. Itu makhluk yang Allah ciptakan. Apalagi Allah, antara zat dengan sifat menjadi satu kesatuan. Ini yang wajib kita imani, tunjangkan ke dalam qalbu supaya pada saat innalillah yang kita ingat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini sengaja kita ulang-ulang supaya melekat. Ya, kalau tidak kita ulang-ulang ilmu itu agak berat nempelnya pada diri kita. Ya, tergantung keikhlasan kita di dalam belajar. Kalau kita belajarnya tidak ikhlas, tidak karena Allah, Allah jadi akan memberikan ilmu. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan.